Sebuah kilas balik memperlihatkan Bae Jongmin mendekati Jinman untuk iklan yang dia pasang untuk mencari pekerja paruh waktu. Saat ini, Jian terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Jongmin sedang menelepon seseorang, memberitahu mereka bahwa dia akan segera mentransfer akses ke pusat perbelanjaan. Orang yang berbicara di telepon tadi menyuruhnya membunuh Jian, yang membuatnya kaget. Dia lantas mengarahkan pistolnya ke Jian, yang bertanya kepadanya mengapa dia menguncinya di ruang bawah tanah bertahun-tahun yang lalu. Jongmin bilang dia ingin melihat apakah Jian benar-benar bisu atau tidak. Setelah itu, Jongmin kemudian mulai menceritakan kisahnya, yang dia mulai dengan bercerita tentang sesuatu yang disebut Babel. Sebuah kilas balik menunjukkan Jongmin berbicara dengan seorang teman tentang situs web yang dia temukan menjual senjata. Dia meretasnya, tetapi situs itu diambil kembali dalam 5 menit, yang membuatnya penasaran. Ketika mereka sampai di rumah, mereka menemukan 2 pria di dalam apartemen mereka. Salah satu dari mereka bertanya pada Jongmin, apakah dialah yang meretas Mordehab. Pria lain menjatuhkan kedua anak laki-laki itu. Kemudian, kedua anak laki-laki tersebut diminta untuk membuktikan bakat hacking mereka di bawah tekanan. Jongmin berhasil terlebih dahulu dan temannya akhirnya tertembak di kepala. Pria yang lebih tua kemudian menunjukkan foto Jinman dan Jian kepada Jongmin. Setelah itu, adegan melompat ke Jongmin yang bekerja untuk Jinman di gudangnya. Dia diam-diam telah bekerja dengan orang sebelumnya. Dia menggunakan pena dengan kamera di dalamnya untuk merekam semua yang dia lihat di monitor Jinman, tetapi dia belum menemukan sesuatu yang penting. Jongmin mendapat pesan yang mengatakan dia punya 1 hari lagi. Jadi dia membuat alasan agar bisa menggunakan toilet di dalam rumah Jinman. Ketika dia mencoba memasuki ruangan lain, suara Jinman terdengar melalui speaker, menanyakan apa yang dia cari. Jinman kemudian memasuki rumah dan memberitahunya bahwa pengeras suara ditambahkan untuk kenyamanan. Jinman kemudian bertanya pada Jongmin apakah dia bisa memperbaiki komputer. Jongmin mengangguk yang berarti bisa. Dia mengatakan bahwa akan melakukannya secara gratis karena dia adalah teman dekat Jian sejak kelas 2. Jinman nampaknya curiga karena setahu dia, Jian tidak pernah punya teman. Jinman pergi untuk makan malam dan meninggalkan dia untuk bekerja. Jongmin menyambungkan drive USB-nya ke komputer Jinman, tetapi Brother mengawasi setiap gerakannya melalui kamera keamanan. Kembali ke rumah, Jongmin menggunakan spyware yang dia pasang di komputer Jinman untuk meretas Mordehab. Dia mendapat pesan teks yang mengatakan kerja bagus, dan kemudian seseorang membuka pintu depan apartemennya. Salah satu pria dari sebelumnya masuk dengan membawa pistol. Tapi Jongmin bilang dia telah mencurangi sistemnya sehingga mereka tidak bisa mengaksesnya tanpa dia. Itu artinya mereka membutuhkan Jongmin hidup-hidup. Pria itu menelpon dengan pria yang lebih tua bernama Lee Yong-han. Jongmin meyakinkannya untuk tidak membunuhnya dengan menyarankan rencana untuk menangkap Jong Jinman. Saat ini dia membuka video yang dibicarakan Brother dan Jian melihat bahwa Jinman telah mengikat Jongmin di ruang tamu. Jinman kemudian masuk ke kamar mandi tetapi videonya terpotong. Jongmin malah memasukkan drive USB miliknya ke dalam sistem. Ini menunjukkan Jongmin membuat Jinman mendengarkan rekaman Jian yang meminta bantuan. Jika Jinman melepaskan Jongmin, maka dia akan aman. Jinman menelpon Pasin dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu membayarnya kembali. Dia kemudian memotong tali yang menggantung Jongmin dari langit-langit dan masuk ke kamar mandi. Jongmin melepaskan ikatannya dan mengikuti Jinman. Di dalam, dia menemukan Jinman telah bunuh diri di bak mandi. Jian menonton rekaman kematian pamannya, air mata mengalir di wajahnya. Jongmin mengaku telah menggunakan deepfake untuk meniru suara Jian. Dia merenungkan betapa mudahnya menipu Jinman. Tiba-tiba Jian mulai tertawa dan memberitahu Jongmin bahwa Babylon, nama organisasi tempat dia bekerja, akan membunuhnya begitu dia keluar dari sana. Jian yakin
jika dia mampu membuat Jongmin dibuang kepada mereka. Jian menyarankan agar dia membuat kesepakatan dengannya, satu-satunya kode hijau yang tersisa yang harus dilindungi oleh orang lain yang memiliki kode. Jongmin marah dan menodongkan pistol ke kepalanya, tapi Jian bergerak cepat. Dia melingkarkan kakinya di sekelilingnya hingga membuatnya terjatuh. Jian benar-benar membuat perlawanan. Dia lalu berlari di antara deretan rak dan bersembunyi. Sekali lagi, Jian mengingat nasihat pamannya untuk menggunakan segala sesuatu di sekitarnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di luar, Songjo kemudian mendapatkan telepon yang berisi perubahan pesanan. Dia tidak boleh membunuh Jian karena mereka membutuhkan rekam wajah. Sederet mobil muncul dengan lebih banyak tentara bayaran. Sementara itu di dalam, Jian memasang jebakan yang membuat Jongmin terpleset dan terjatuh. Dengan kakinya terjebak dalam lingkaran tali, Jian menarik ujung lainnya dan Jongmin digantung terbalik seperti yang dilakukan pamannya. Setelah itu, Jian bisa leluasa untuk memukuli wajahnya. Di lantai atas, Min Hye bertanya pada Brother bagaimana dia bisa meninggalkan Jian sendirian. Brother lalu mengatakan bahwa Jian saat ini cukup kuat, dia telah berlatih. Brother teringat jika rumah ini telah didesain ulang oleh Jinman. Dia kemudian menghancurkan sebagian dinding untuk mengungkap lebih banyak senjata dan amunisi yang tersembunyi. Mereka kaget, ternyata Jinman telah mengatur ini semua jauh-jauh hari. Selain untuk melindungi dirinya sendiri, Jinman juga memikirkan untuk serangan terhadap Jian terhadap rumah itu. Songjo mengobrol dengan tentara bayaran lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Babylon. Truk lain muncul dan Songjo mengeluarkan robot kecil mirip anjing yang bisa menembak dan bertarung. Seorang pria mengendalikannya dan membuatnya berlari menuju rumah Jian. Songjo menyuruh anak buahnya menangkap Jian hidup-hidup. Sementara itu, Brother mengaktifkan pengaturan yang membuat dinding baja kuat turun di semua jendela. Sayangnya robot itu bisa masuk ke dalam, tapi dinding serupa juga diturunkan di dalam salah satu lorong, memungkinkan Min Hye dan Brother bersembunyi di baliknya. Robot itu menahan salah satu dinding agar tetap terbuka dan mengizinkan orang-orang Babilonia untuk masuk. Setelah masuk, tembok akan tertutup selamanya. Di lantai bawah, Jian menemukan catatan dari Jinman di panduan serah terima. Di satu sisi, dia menawarkan jalan keluar di mana dia dapat mengambil identitas baru dan hidup dalam damai. Sedangkan di sisi lain, jika dia ingin bergabung dengan orang-orang yang berjuang untuk melindunginya, dia harus mengikuti instruksi yang berbeda. Robot membuat lubang di dinding yang menghalangi lorong dan kemudian memompa gas ke dalamnya. Semua orang kemudian memakai topeng masker. Min Hye menginstruksikan Brother untuk membuka dinding yang menyeret robot itu dan merusaknya. Hal ini memungkinkan dia untuk melemparkan cahaya terang ke dalam ruangan untuk mengalihkan perhatian para pria. Lalu kemudian membunuh mereka satu persatu. Sementara itu, Jian naik ke atas dan bergabung dengan Brother. Keduanya menarik Min Hye kembali saat dia terluka. Orang yang selamat mencoba menembak mereka, tapi Jian melemparkan 2 granat tangan sebagai balasannya. Meskipun begitu, ternyata pria tersebut selamat dan berhasil sampai ke kamar mandi tempat Min Hye dirawat oleh 2 orang lainnya. Jian mencoba melawannya tetapi dipukuli. Pria tadi bernama Kuma, lalu memberitahu Songjo melalui radio bahwa dia memiliki Jian dan diberitahu untuk tidak membunuhnya lagi. Kuma akan memotong wajah Jian, tetapi seseorang menyerangnya dari belakang lalu membunuhnya. Momen yang pas, ternyata Pasin datang. Jian langsung berterima kasih dan memeluk gurunya itu. Namun Pasin memberitahunya bahwa Bale akan datang. Dia adalah pria yang membunuh kedua orang tuanya. Epilog, pria bernama Bale menyaksikan kejadian ini di layar dan kemudian memerintahkan 2 si kembar yang mengancam untuk menangani situasi tersebut. Sebuah kilas balik memperlihatkan peristiwa 14 tahun yang lalu, di mana Jinman, Bale, dan Songjo bekerja sama. Mereka adalah tentara bayaran yang bekerja untuk Babilonia.
Semua anggota telah mencapai base camp kecuali Bale dan Songjo yang berada dalam satu misi. Oleh karena itu, Jinman pergi mencari mereka ketika dia mendengar suara tembakan. Perlu diketahui bahwa Jinman maupun Bale sama-sama memiliki sikap dingin. Hanya saja bedanya Jinman mematuhi peraturan. Nah, dalam perjalanan misi tersebut, Bale membunuh warga sipil dengan alasan untuk melindungi diri. Jelas itu bertentangan dengan peraturan. Bale dan Songjo sepemikiran. Ada rekan yang tidak sependapat dengan mereka. Bale menyuruh Songjo membunuhnya. Situasi menjadi rumit ketika Jinman tiba di lokasi. Selain melihat rekannya tewas tertembak di kepala, dia juga menyaksikan Bale menembak anak kecil yang berpura-pura mengacungkan senjata. Nah, inilah awal perseteruan di antara mereka. Adegan berpindah ke pengadilan. Jinman dan Songjo memihak Bale. Jinman memutuskan untuk berbohong tentang keterlibatan Bale menghabisi warga sipil. Alasannya karena dia berdiri sendirian, rekan-rekannya mendukung Bale. Seniornya Yonghan berjanji pada Jinman bahwa setelah satu misi lagi dengan Bale, dia akan memastikan dia tidak akan mengirimnya ke misi yang sama. Setelah tragedi yang lalu, tim menjadi terpecah. Cukup jelas sekarang bahwa Songjo ada di tim Bale. Dia sangat songong hingga harus berselisih dengan Pasin. Pada hari misi, Jinman sebagai kapten kelompok meminta Bale untuk tidak membunuh siapapun yang tidak bersenjata ataupun warga sipil. Dia berjanji akan mendapatkan pria tersebut dan dia harus mengurus sisanya. Yonghan mengatakan kepada Jinman jika untuk operasi kali ini sangat berbahaya, ia membutuhkan Bale. Maka dari itu dia berpesan agar Jinman menangkap orang itu terlebih dahulu sebelum peristiwa serupa terjadi lagi. Bale sendiri tidak berjanji bahwa dia tidak akan menghabisi warga sipil. Namun ia justru mengingatkan Jinman bahwa dia ingin mati pada hari sidang itu. Beberapa kali ditekan, Bale akhirnya menyetujui persyaratan Jinman. Toh pada kenyataannya ketika dia dihadapkan dengan dua orang tak bersenjata, dia melakukan apapun yang dia mau. Bale tidak bisa dirubah ataupun diatur, dia sangat bengis. Pantas teman-temannya pernah mengatakan jika Bale memiliki wajah seperti tidak punya dosa. Meskipun suka membunuh, raut wajahnya datar. Sementara itu di sisi lain, Jinman mengejar target dan bisa mendapatkannya. Songjo berkeliling. Dia menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya ada 4 wanita. Dia ragu bagaimana cara memperlakukannya. Ketika Bale datang, dengan seenaknya ia memasukkan granat ke ruangan tersebut yang mengakibatkan semuanya meninggal. Jinman mendengar suara itu dan kemudian naik ke atas. Dan lagi-lagi dia dihadapkan dengan Bale. Keadaan menjadi tidak terkendali. Para pendukung Jinman dan Bale sama-sama mencabut senjata mereka. Jinman sudah sampai pada puncak kesabaran. Bale terus memprovokasinya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas dan memberitahu Bale bahwa dia akan melaporkannya ke perusahaan. Jinman meminta orang-orang itu meledakkan tempat itu dan kemudian segera pergi. Di ruangan lain, Jinman menemukan seorang wanita dan membantunya berdiri. Ternyata wanita itu tak lain adalah Minhye. Jinman dan kelompoknya bersiap untuk pergi setelah memasang dinamit. Namun tidak lupa, dia meminta Pasin untuk terus mengawasi Bale karena dia akan tetap tinggal dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Jinman diam-diam kembali masuk ke dalam dan berlari keluar bersama Minhye. Bale yang dari awal curiga kemudian menghentikan mereka. Bale mengatakan pada akhirnya dia dan Jinman memang sama. Jinman menyuruh Minhye melarikan diri saat dia akan menghadapi Bale. Mereka terlibat adu pisau dan Jinman terkunci di mana dia tidak bisa melarikan diri. Meski begitu, Minhye datang menyelamatkannya dan menembak Bale tepat di mata kirinya. Jinman tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mengambil pisau untuk menyerang Bale. Hanya saja Bale memperingatkan dia bahwa jika Jinman tidak membunuhnya, dia akan kembali dan membunuh semua orang-orang yang dia cintai. Mendengar ini, Jinman menjadi marah dan menikamnya lebih keras. Terakhir, Jinman sadar jika dinamit akan segera meledak.
Dia buru-buru ingin segera menyelesaikan pekerjaannya membunuh Bale, akan tetapi kehabisan peluru. Terpaksa Min Hye dan Jinman keluar dari gedung dan menyaksikan gedung itu terbakar. Jinman menjawab pertanyaan perusahaan mengenai kematian Bale. Dia berbohong, mengarang cerita dan memberitahu Yonghan bahwa dia perlu istirahat dan pergi. Jinman memutuskan untuk mengundurkan diri. Yonghan juga orang yang misterius, sepertinya ia menyimpan sesuatu. Tentunya dia tidak ingin melepas Jinman begitu saja. Kelompok tersebut membakar barang-barang Bale dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun sebelumnya Songjo mengamankan jam tangan milik Bale yang sangat disayangkan jika dibakar. Yonghan menyuruh seseorang untuk membuntuti Jinman. Hanya saja Jinman sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia punya caranya sendiri untuk bisa menghindar. Jinman lalu mengunjungi ibu, saudara laki-laki dan keluarganya. Dia diperkenalkan dengan Jian untuk pertama kalinya. Adegan terakhir menunjukkan dia melangkah ke dalam rumah dan keluarganya memandangnya dengan bingung sebab dia pergi dalam waktu yang lama. Epilog, beberapa tembakan terdengar di daerah pegunungan terpencil. Kita diperlihatkan Songjo berlatih dengan senapannya. Dia menyadari ada seseorang di belakangnya. Ketika dia berbalik sambil mengangkat senjata, dia menemukan Bale berdiri di belakangnya. Songjo segera menyembunyikan jam tangan emas Bale yang kini ia kenakan dan ia pun gemetar mengakuinya. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana Bale bisa selamat. Untuk mengetahui jawabannya, jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mael Channel ya. Terima kasih.